Lihat seorang jenderal bernama Friedrich mengantar seorang perwakilan bernama Erzberger dan sejumlah perwakilan delegasi Jerman lainnya ke kereta yang saat itu akan dikirim menuju hutan Compiègne di wilayah Picard di Prancis guna merundingkan gencatan senjata kepada pihak sekutu. Walaupun dalam kenyataannya Jenderal Friedrich yang begitu ambisius dalam perang tak setuju dengan rencana itu. Nicht ändert, kämpfe ich hier um jeden Meter. Dia tak peduli jika pasukan Jerman sudah mengalami kerugian besar yang menyebabkan terus berkurangnya pasukan di garis depan. Ditambah lagi info dari seorang mayor bernama von Brixdorf yang mengatakan bahwa pasukan Prancis sudah mengerahkan semua divisinya, termasuk divisi tank untuk menghajar pasukan Jerman. Tapi Jenderal Friedrich tetap bersikeras menyiapkan pasukannya untuk bertempur hingga dia mengacuhkan rencana gencatan senjata dengan sekutu. Ihre beschissenen Bedingungen aufzuzwingen. Wir müssen jetzt durchhalten, auf frische Truppen warten. Di tempat lain, Paul bersama teman-temannya menjalankan misi untuk mencari keberadaan 60 orang prajurit muda Jerman yang sampai saat ini belum juga tiba. Karena sebelumnya mereka sengaja dikirim untuk memperkuat unit resimen itu. Hingga pencarian terhenti saat para prajurit muda itu ditemukan di sebuah gudang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka semua telah tewas disebabkan gas beracun yang sengaja disebar di tempat itu. Keesokan harinya, Mayor Brixdorf telah berhasil mengerahkan pasukannya ke kamp Jerman di wilayah Champagne. Dan atas hal itu, Resimen Paul juga diperintahkan untuk berangkat bertempur di garis depan, tepatnya di wilayah lembah Sungai Marne. Gouverneur ist aus dem Anzug gestoßen. Und die Masken zu früh abgenommen. Pada pagi hari tanggal 10 November 1918, di tempat lain para delegasi Jerman bertemu dengan seorang jenderal Prancis bernama Ferdinand Foch, seorang ahli strategi militer Prancis, sekaligus menjabat sebagai panglima tertinggi dari aliansi sekutu. Dalam perundingan senjata itu, Jenderal Foch memberikan kesempatan kepada pihak Jerman untuk kembali, karena saat itu dia menolak untuk berdiplomasi dan dia mengancam dengan memberikan tenggang waktu selama 72 jam untuk saling mempersiapkan diri dalam kondisi perang secara total. Kecuali jika pihak delegasi Jerman menyetujui kesepakatan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Waffenstillstands zu Wasser, Land und Luft entgegen. Alors signé. Sementara itu di medan pertempuran, para perwira Jerman sedang menunggu perintah dari atasannya untuk menunggu jawaban. Apakah perang masih berlanjut ataukah Jerman sudah mengalah kepada sekutu? Hingga beberapa menit kemudian perwira itu mendapatkan jawabannya bahwa pasukan Jerman tetap harus bertempur untuk menyerang pasukan sekutu dan perang pun tak bisa terelakkan lagi. Saat itu, Paul langsung berlari ke medan tempur dengan menggunakan senjata G98 yang dilengkapi dengan bayonet dan 2 granat tangan. Karena mereka diperintahkan untuk melakukan pertempuran jarak dekat dengan pihak musuh. Dan dengan beraninya, dia menerobos pertahanan garis depan Prancis hingga berhasil membunuh beberapa pasukan musuh dengan bayonetnya. Dan tak berselang lama, pasukan Jerman berhasil menguasai garis depan Prancis di wilayah itu. Tetapi keberhasilan itu tak berlangsung lama karena sesaat kemudian pihak Prancis seketika melakukan serangan balik yang membuat pasukan Jerman dilanda kepanikan. Pasalnya pasukan Prancis mengerahkan armada tanknya yang berjenis Saint-Camon. Tak lupa pesawat pemburu serta pasukan penyembur api yang juga diturunkan dalam counter attack itu. Pihak pasukan Jerman dapat dilumpuhkan oleh tank-tank Prancis satu persatu. Hingga saat itu Kat dengan beraninya mendekati tank musuh untuk memasukkan granat ke dalam roda penggerak tank yang membuat tank itu stuck dan menghentikan serangannya.
Pasukan Prancis secara terus-menerus mendesak pasukan Jerman dengan mengerahkan divisi penyembur api. Kondisi itu membuat sebagian pasukan Jerman panik dan menyerah seperti apa yang dilakukan Albert. Walaupun nyawa Albert tak dapat ditolong, karena walaupun dia menyerah tapi pihak musuh tetap membakarnya. Medan pertempuran itu menjadi titik balik kekalahan Jerman, hingga resimen Paul terpencar ke berbagai arah yang membuat mereka terpisah. Dia seakan sudah putus asa saat dia ditemukan oleh pasukan Prancis, dan secara spontan dia menikam tentara itu hingga sekarat. Paul terus berjalan seorang diri seraya menatapi kesedihannya karena sahabat-sahabatnya satu persatu telah tewas. Di saat yang sama di wilayah hutan Compiègne, terlihat para delegasi Jerman saling memperlihatkan egonya masing-masing tentang kesepakatan gencatan senjata kepada pihak sekutu. Meskipun kesepakatan itu merugikan pihak Jerman karena pihak musuh meminta untuk menyerahkan wilayah-wilayah kekuasaan Jerman kepada pihak sekutu. Cantigny, Cambrai, alles verloren. Die Männer werden auf dem Heimweg verhungern, anstatt in aller Ehre. Gehen Sie ins Hauptquartier. Sie informieren die Regierung. Hingga dari sana Erzberger memerintahkan ajudannya untuk mengirim dokumen kesepakatan tersebut kepada pemerintahan Jerman untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah Jerman selanjutnya. Von Helldorf. Bitte besorgen Sie ein paar. Es ist Winter. Pada malam harinya, Erzberger yang sedang menyemir sepatunya melihat surat kabar bahwasanya pada tanggal 9 November 1918, Kaisar Wilhelm II secara resmi mengundurkan diri dari tahtanya dikarenakan banyaknya kerusuhan yang terjadi pada pemerintahan, dan hal itu membuat Kaisar ditinggalkan oleh para petinggi militer. Yang kemudian pemerintahan baru Jerman berubah dari monarki ke republik, dan di saat yang sama panglima tertinggi atau General Feldmarschall militer Jerman yang bernama Paul von Hindenburg menerima persyaratan gencatan senjata kepada pihak sekutu. Er drängt zur Unterschrift. 2 hari kemudian pada tanggal 11 November 1918, tepat jam 5 pagi di wilayah hutan Compiègne, para delegasi Jerman yang diwakili oleh Erzberger sepakat menandatangani gencatan senjata kepada pihak sekutu yang akan berlaku mulai pukul 11 siang waktu setempat. Die Soldaten verweigern die Befehle. Deserteure. Kesepakatan itu akhirnya membuat Paul dan semua pasukan Jerman dikumpulkan kembali ke resimennya. Pada malam itu terlihat para tentara Jerman sedang dalam suasana bersukacita atas berakhirnya perang yang sudah menyengsarakan mereka. Di tempat itu pula, Paul melihat semua teman satu angkatannya yang masih hidup walaupun dalam keadaan luka parah. Dia juga mendapatkan informasi bahwa semua sahabat karibnya kini sudah meninggal dan hanya menyisakan dia sendirian walaupun dengan perasaan sedih. Dalam keadaan itu, Paul segera mencoba melupakan peristiwa yang menerpa dirinya. Dia bergegas mencari makanan dan merayakan momen berakhirnya perang itu bersama Cenden. Tapi tiba-tiba secara tak disangka, Paul bertemu dengan Kat yang tengah berada di dapur prajurit, hingga pertemuan mereka itu menjadi haru. Saat itu Cenden terlihat sangat iri dan depresi, terlebih saat melihat kondisi Paul dan Kat yang masih dalam kondisi bugar tanpa ada cacat sedikit pun, karena saat ini dia sendiri dalam keadaan lumpuh. Hingga dari sana tiba-tiba dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menusukkan garpu ke arah lehernya yang membuat Cenden tewas seketika. Dari peristiwa itu Paul kembali merasakan kesedihan, tetapi Kat terus berusaha menasihatinya untuk segera bangkit dari keterpurukan dan menyambut masa depannya setelah berakhirnya perang. Wir lieben.